Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga di tengah situasi pandemi ini kalian sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan serat alam. Nah, kalian bisa buka prakarya halaman 5 di LKS kalian. Yang pertama, kerajinan serat alam, ada submateri pengertian serat alam, kemudian yang kedua jenis dan karakteristik bahan serat, kemudian yang ketiga pengolahan bahan serat, dan yang keempat proses produksi kerajinan bahan serat. Yang pertama kita ke pengertian serat alam. Apa sih yang kalian ketahui tentang serat alam? Nah, serat alam merupakan bahan gabungan dari beberapa potongan komponen kecil yang diperoleh dari tumbuhan, dari hewan, dan benda mati lainnya yang dibentuk menjadi susunan yang lebih utuh atau menjadi suatu kerajinan. Nah, contohnya ini ya. Ini ada rotan, kemudian rotan itu dibentuk menjadi tas. Kira-kira rotannya utuh gini nggak yang dibuat tas? Enggak, tapi dipotong-potong dulu menjadi bagian yang lebih kecil lagi, kemudian dibuat kerajinan tas. Seperti itu. Lanjut, mungkin ada yang dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama kita ke jenis bahan serat alam. Jenis serat itu ada serat alami dan serat buatan. Untuk serat alami ada tumbuhan dan juga hewan. Jadi serat alami itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan serat buatan itu berasal dari mineral. Nah, kemudian lanjut tumbuhan. Untuk serat dari tumbuhan, yang pertama serat dari biji. Nah, serat dari biji ini biasanya berasal dari pohon kapas dan pohon kapuk. Ini kelihatannya sama ya, tapi berbeda. Tapi mereka satu famili. Ini kapas, ini kapuk. Kemudian yang kedua ada serat dari batang. Nah, batang ini bisa dari pohon batang anggrek dan juga atau batang mahoni, terus juga ada batang mahkota dewa, beringin, dan sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri di Google. Kemudian serat dari daun ini biasanya daun mendong. Nah, daun mendong ini yang sering digunakan, tapi sudah hampir ditinggalkan. Daun mendong mungkin ada yang tahu apa namanya kalau bahasa Jawanya itu kloso atau tikar. Nah, itu bisa digunakan tikar. Jadi, itu berasal dari daun mendong. Daunnya apalagi? Banyak. Ada daun nanas, daun pohon pandan berduri, terus daun enceng gondok juga bisa digunakan. Kemudian ada serat dari buah. Contohnya adalah serat dari kelapa. Atau biasanya disebut juga serabut kelapa. Kemudian selanjutnya serat dari hewan. Nah, serat dari hewan ini berasal dari hewan yang teksturnya biasanya tuh teksturnya halus dan lembut. Kemudian bagian hewan yang dimanfaatkan yang sering itu adalah bulu. Nah, tapi di sini ada beberapa bahan baku serat produk tekstil. Ada dari stapel dan dari filamen. Stapel itu apa sih? Serat yang berbentuk rambut hewan atau juga disebut wool. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu apa? Rambut hewan atau bulu domba. Ini domba ya yang besar ini. Biasa digunakan untuk sweater. Kemudian ada juga bisa bulu kelinci, bulu unta juga bisa, tapi yang sering digunakan itu bulu domba. Kemudian serat dari filamen. Ini serat yang berbentuk jaringan. Jaringannya seperti apa? Ini contohnya dari larva ulat sutra. Ini yang di bagian luarnya ini yang digunakan ya. Selanjutnya ada karakteristik bahan serat. Nah, untuk syarat serat bahan baku tekstil digunakan untuk bahan baku tekstil itu ada beberapa persyaratannya, yaitu kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya halus atau bertekstur sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, untuk karakteristik bahan tekstil yang dari kapas, biasanya tuh ciri-cirinya tuh bahan terasa dingin, sedikit kaku, mudah kusut, dan mudah menyerap keringat. Sedangkan serat sutra, ini yang paling bagus, berkilau, lembut, ciri-cirinya tidak mudah kusut, sangat halus, kemudian tahan terhadap matahari, daya serap keringat itu cukup tinggi, dan tidak mudah berjamur. Kalau yang kapas, dia mudah berjamur. Kemudian,
Yang lebih tinggi lagi tingkatannya yaitu serat wol. Nah, ini agak kuat, tidak berkilau tapi keriting dan memiliki tekstur yang kenyal dan elastis serta tahan terhadap panas dan jamur. Tuh, dan daya serap keringatnya juga cukup tinggi. Kemudian untuk pengolahan bahan serat itu ada yang pertama pemintalan benang. Nah, ini berawal dari proses pemilihan serat yang kemudian diteruskan ke proses pengolahan kapas menjadi benang yang disebut juga pemintalan. Kemudian yang kedua ada setelah benang terpintal kemudian digulung dengan alat penggulung benang, maka prosesnya kemudian penggulungan benang. Yang ketiga, ini proses pewarnaan. Nah, pencelupan benang ini untuk mendapatkan warna yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah dicelupkan dan diberi warna, benangnya dikeringkan. Setelah itu, proses yang terakhir adalah penenunan. Setelah kering, benang kemudian ditenun menjadi kain. Nah, dari benang menjadi kain. Penenunan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat tenun, baik itu menggunakan mesin maupun menggunakan bukan mesin. Ini contohnya yang tidak menggunakan mesin, dengan tangan manusia. Nah, yang membuat mahal itu kerajinan adalah yang dibuat dari tenaga manusia. Kemudian selanjutnya ada proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, untuk teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membuat atau mengolah bahan tekstil. Nah, yang pertama ada teknik menenun, di mana teknik menenun ini dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Nah, menenun itu menggunakan alat spanram. Ini namanya spanram. Yang direntangkan, terus benang-benangnya ini berfungsi sebagai jalurnya benang. Kemudian ada teknik menjahit. Nah, ini ada beberapa teknik, ada tusuk jeruji, tusuk rantai terbuka, tusuk batang, dan lain sebagainya. Nah, menjahit ini adalah pekerjaan menyambung kain. Jadi dari satu kain ke kain lainnya disambungkan. Kemudian mengikat. Nah, mengikat ini juga ada beberapa teknik. Mengikat ini adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk suatu ikatan yang diinginkan. Seperti itu. Sudah, untuk yang terakhir ada tugas. Jawablah soal pada tugas kognitif dan kumpulkan pada link Google Form yang telah diberikan. Nah, untuk tugasnya bisa dilihat di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.